wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina qurrata a'yun. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah bagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita, gerakkan hati kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini bersama mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala beri kita kemudahan dan taufik untuk bisa memahami dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita dengar bersama. Salam dari salam, semoga senantiasa bercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul teragung, sosok qudwah hasanah sepanjang masa. Semoga kita semuanya bisa dimudahkan untuk mengikuti jejak beliau hingga akhir dan amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah bagi yang bermukim kita dan berwilayahkan pembahasan kita Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita telah memasuki hadis yang ke-13. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-hadithu al-khamis 'ashar an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini sosok sahabat kecil yang ketika Nabi hijrah ke Madinah oleh sang ibundanya dibawa. Anas saat itu masih berusia 10 tahun. Anas dibawa ke tempat Nabi Islam dan dikatakan oleh Allah, "Hada Anas, ini Anas, saya serahkan kepadamu untuk melayani, untuk membantu kebutuhan." Artinya Anas selama 10 tahun bersama Nabi dan beliau biasa membantu Nabi Islam dan melayani Allah dan segala keperluannya. Dan yang menarik, selama 10 tahun beliau menjadi orang yang biasa bersama Nabi membantu Nabi Islam. Anas pernah memberikan testimoni bagaimana sang Nabi itu melakukan Anas itu. Anas mengatakan, aku melayani selama 10 tahun dan beliau tidak pernah mengatakan kepadaku tentang apa yang aku kerjakan, kenapa engkau lakukan ini, dan tidak pernah mengatakan yang perlu dan kenapa engkau tak kerjakan. Ini menunjukkan betapa bahwa Nabi sangat luar biasa dalam menyikapi Anas yang kecil, tidak pernah tentang Anas, tidak pernah harganya. Ini orang Islam mencontohkan betapa lembutnya beliau dengan orang-orang yang biasa membantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hadis yang Anas sampaikan ini, dan masuk sahabat yang banyak memeriwayatkan hadis. Ya, di antara sahabat yang banyak memeriwayatkan hadis karena beliau sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang sedang kita bahas ini, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ini hadis ini meniadakan iman. Kata para ulama, la yu'minu ahadukum artinya la yakmulu iman, tidak sempurna iman kalian.
Jadi peniadaan itu bukan bermakna peniadaan iman secara keseluruhan. Kalau kita katakan tidak adanya iman secara total, maka dia kafir. Tapi ketika yang ditiadakan itu kesempurnaannya, maka dia masih beriman, tapi imannya kurang, imannya tidak sempurna. Maka kata ulama, sebenarnya la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah sesuatu, padahal maksudnya la yakmulu iman ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai seorang mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini amal yang sangat mulia, mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita cintai kebaikan untuk kita sendiri. Dan ini bukan hal yang mudah, tapi ini satu kewajiban. Wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Dan ini bisa berlaku untuk masalah agama yang mutlak kebaikan. Misalnya kita suka, kita itu bisa sholat jamaah di masjid. Kita pun suka kalau saudara kita pun ikut ke masjid. Itu rasa cinta, itu bukti keimanan. Kita suka ketika kita bisa menjaga sholat lima waktu dan baik berjamaah, kita pun ingin orang demikian. Ini bagian dari keimanan, ya. Jadi barang siapa yang tidak punya rasa cinta seperti ini, mencintai saudaranya untuk kebaikan sebagaimana dia cinta diri sendiri, maka dia kurang. Imannya kurang. Itu salah satu kekurangan imannya itu tidak ada seperti ini. Maka sebagai orang Muslim kita harus berusaha bagaimana kita menumbuhkan jiwa itu rasa ingin orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana kita mendapatkan. Oleh kata para ulama, secara tabiat manusia itu tidak mau orang lain membulinya, ya enggak? Pengennya dia yang terbaik, yang lain itu manusia tidak mau disaingi. Tapi secara agama, sikap demikian itu dianjurkan, bahkan ciri kesempurnaan iman. Walaupun tidak menafikan bahwa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba kebaikan. Di waktu yang sama, kita pun diperintahkan untuk menginginkan kebaikan orang lain. Perintah untuk berlomba kebaikan kepada Allah. Faliyadana tafil kana bisu. Hendaklah orang itu berlomba-lomba dalam negara syurga. Ini perintah. Kita berlomba kebaikan, tapi kita pun diperintahkan mencintai kebaikan untuk orang lain. Karena itu kita bahwa manusia dalam ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, dia tidak ingin orang lain dapat kebaikan. Artinya tidak mau orang lain dapat kebaikan apa bentuknya. Justru sebaliknya, dia senang kalau orang lain dapat keburukan. Ada nggak begini? Allah Ta'ala, ini yang kita lah, serah yang lain itu dia samping. Ini yang pertama, dia tidak suka orang dapat kenikmatan, justru dia senang kalau orang dapat keburukan. Ini paling rendah iman. Yang kedua, di atasnya sedikit, dia tidak suka orang lain dapat nikmat, pun tidak senang orang lain dapat musibah atau keburukan. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Ada yang ketiga, dia ingin orang lain dapat nikmat, tapi di bawah dia. Jangan sampai melewati diri. Ya, kalau dalam dunia dia ingin orang yang sukses dunianya, sukses bisnisnya, tapi di bawah dia, jangan sampai melewati dirinya. Ini baik nggak Pak? Ini masih belum, masih di bawah. Yang keempat,
Dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Ini baru sesuai hadis. Ini level iman sempurna. Dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Ada yang lebih tinggi di atasnya. Tentu ini lebih sempurna imannya, di atas sempurna alif. Dia mencintai kebaikan untuk saudaranya melebihi kecintaan dia untuk diri sendiri. Dia ingin si fulan ingin levelnya standar, saudara ingin lebih tinggi, ingin lebih sempurna. Tapi pada minimal kita level tinggi di hadis mengatakan kama hatta yuhibbu sesuai dengan apa yang dia inginkan untuknya sendiri. Dan ini level iman yang sempurna. Dan ada di atasnya lagi yang sempurna, dia ingin saudaranya lebih daripada dirinya sendiri. Tapi ingat bahwa ini tidak sekali menafikan semangat untuk berlomba dalam kebaikan. Karena itu kata para ulama bahwa hasad itu sesuatu yang terlarang. Kenapa? Karena itu bertentangan di antaranya bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini diperintahkan untuk mencintai kebaikan untuk saudara kita, tapi hasad apa terjadi? Sebaliknya. Apa itu arti hasad? Kata para ulama, hasad itu menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika seorang dapat nikmat, dia nggak suka, bahkan dia levelnya ingin nikmat itu hilang darinya. Seorang dapat poin besar, kemudian bisnisnya luar biasa berkembang. Ini orang yang hasad, dia nggak suka saudaranya dapat sukses itu. Dia ini gimana caranya biar saudaranya itu bangkrut bisnisnya. Mungkin level biasa dia mungkin hanya sebatas ini nikmat itu hilang. Ada yang lebih lagi, dia melakukan upaya-upaya bagaimana saudara itu dia benar-benar hancur. Ada yang main sihir, ya nggak apa-apa. Kadang saingan bisnisnya itu main sihir. Kenapa? Karena ini baru buka, langsung berkembang. Sudah bertahun-tahun kok masih biasa aja. Orang yang punya hasad, dia akan panas hatinya, mungkin bisa sampai level dia melakukan tindakan kezaliman. Seperti yang terjadi dengan siapa? Habil dan Qabil. Ketika Qabil menghasadi saudaranya Habil, apa yang terjadi? Sampai membuat dia berani membunuh sang adiknya. Itu kenapa? Hasad. Ya, hasad sangat berbahaya. Kenapa saudara Yusuf tega membuang saudaranya Yusuf yang masih kecil, melemparnya ke sumur tua? Karena hasad. Makanya hasad itu luar biasa bahayanya. Ya, dapat menjebak seorang dalam menjadi melakukan suatu perbuatan yang mungkin tidak terbaik besar. Iya, itu karena hasad yang luar biasa. Jadi level pertama itu memang dia mencintai, dia menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya, bahkan dia melakukan tindakan yang merugikan orang lain berupa tindakan kebaikan misalnya. Ini paling berbahaya. Level di atasnya dia sebatas membenci, tidak suka orang yang dapat nikmat, walaupun dia tidak ketebulan, tidak suka sih. Dan ini juga level haram. Ya, sebatas dia tidak suka saudara dapat nikmat, dia telah terjatuh dalam dosa hasad. Ada di atasnya lagi, dia menginginkan seperti orang lain, tapi dia tidak menginginkan nikmat orang itu hilang darinya. Kira-kira ini boleh nggak? Ingin seperti dia dalam hal suksesnya, dunianya atau agamanya,
tapi dia tetap menjaga saudara tetap begitu. Dan ini boleh. Bahkan kalau itu berkaitan dengan agama dianjurkan. Tapi kalau berkaitan dengan dunia boleh saja. Maksudnya gimana? Seseorang melihat misalnya, Masya Allah, fulan hafid Quran misalnya, saya ingin seperti dia. Boleh, sangat boleh diajarkan. Fulan rajin dosa itu, suatu di masjid, Masya Allah, dia udah ada beres masjid. Saya ingin kayak begini. Itu keinginan yang baik dan bagus diajarkan. Kenapa? Itu dalam kebaikan sangat diajarkan. Tapi dalam masalah dunia, fulan Masya Allah bisnisnya berkembang. Fulan baru beli mobil baru, baru beli rumah baru, atau dapat proyek yang Masya Allah. Kita ingin seperti dia. Apa hukumnya? Kalau selama itu perkara yang mubah dan halal, maka hukumnya pun mubah. Nggak apa-apa orang muslim ini seperti bapak fulan yang sukses bisnisnya, Masya Allah. Tidak masalah. Selama itu hal yang mubah. Tapi kalau dia ingin seperti fulan dalam kemaksiatan, sukses maksiatnya, itu tidak boleh. Itu haram. Ya, dan ini namanya ridho, bukan hasad. Menginginkan seperti orang lain, tapi tidak ada kebencian di dalamnya, maka itu ridho. Kalau dalam masalah agama itu dianjurkan, kalau dalam masalah dunia yang mubah, maka itu diperbolehkan, tidak mengapa. Jadi secara umum hadis ini memberikan faedah kita semuanya bahwa mencintai kebaikan untuk saudara kita, sebagaimana kita mencintai itu untuk diri kita, merupakan salah satu bukti kesempurnaan iman seseorang. Dan yang kedua, bahwa di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa iman seorang itu berbeda-beda. Iman berbeda-beda tingkatannya, dan iman bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Pertanyaan, kenapa orang-orang yang hasad, yang tadi dia menginginkan nikmat dari orang lain dia itu hilang? Kenapa berlalu? Karena secara tidak langsung dia protes kepada Allah. Seakan-akan Allah kurang pas dalam membagi-bagi rezeki kepada hamba. Ya, maka Allah mengatakan, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik." Apakah mereka itu yang membagi-bagikan rahmat Allah? Ini ayat ini berkaitan dengan orang musyrikin yang menolak atau memprotes. Kenapa yang kenabian diberikan pada Muhammad SAW? Kenapa untuk dia? Mereka protes. Maka Allah mengatakan, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik." Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat kami? Allah katakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya." Kamilah yang membagi-bagikan kepada mereka ma'isyah mereka, penghidupan mereka di dunia ini. Jadi apa yang didapatkan oleh seorang di dunia ini, itulah pembagian Allah yang adil sesuai dengan hikmah. Maka kita seorang muslim, ketika melihat teman kita lebih sukses daripada kita, nggak perlu iri, nggak perlu hasad. Kenapa? Begitulah Allah bagi-bagikan rahmatnya itu. Kita tidak pada Allah. Makanya kalau kita ingin seperti orang lain, maksudnya ingin kita orang sukses, kita ingin juga, maka minta kepada Allah, bukan iri pada orang sukses. Allah perintahkan, was'alullaha min fadlihi. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Lihat orang naik mobil baru, Allah as'aluka bi Allah,
minta rahmat, minta karunia, minta kepada Allah dan doakan berarti. Makanya kata Allah di antara obat hasad itu, kalau di hati kita itu muncul rasa nikmat, maka obatnya doakan saudara kita dan minta kepada Allah. Teman kita beli mobil baru, semoga Allah berkahi mobil. Ya Allah, saya minta karunia mudah. Doa itu akan menolak hasad. Dan kita yakin semua itu adalah takdir Allah SWT, dan Allah memberikan rahmatnya sesuai dengan hikmah Allah yang sempurna. Maka kita hendaknya tunduk dan menerima setiap apa yang Allah takdirkan untuk sang hamba, dan kita sebagai manusia diperintah untuk berusaha semaksimal yang kita bisa. Ini satu faedah hadis dari yang ke-13. Kemudian berikutnya yang sekalian kita lanjutkan hadis Ar-Rabi' Ashar, hadis yang ke-14, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi'ihda thalath الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Kalau tidak halal darah seorang muslim berarti dipahami dalam kafir halal di mana? Halal orang kafir. La yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali jika ia melakukan salah satu dari 3 perkara. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita pahami bahwa hadis ini memberikan satu pesan yang sangat agung tentang agungnya kehormatan seorang muslim, bahwa dalam Islam itu sangat diperhatikan, sangat dimuliakan nyawa seorang muslim, sehingga tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan dasar yang benar. Maka kata para ulama, secara hukum asal darah seorang muslim haram ditumpahkan kecuali tadi 3 sebab dikatakan. Yang kedua, orang kafir bagaimana? Orang kafir kata para ulama ada 4 macam. Bisa kita pahami, ada tidak salah paham. Karena kalau kita katakan berarti kalau darah seorang muslim itu tidak halal, bukan bermakna secara otomatis darah orang kafir itu halal. Kita rinci, ada 3 macam orang kafir. Yang pertama, kata ulama, kafir harbi, orang kafir yang terlibat perang dengan kaum muslimin dan dalam medan tempur, maka halal dalam mereka. Artinya dalam perang itu ya boleh orang muslim membunuh orang kafir, itu musuhnya ketika perang harbi. Yang kedua ada namanya kafir mu'ahad, kafir yang telah melakukan perjanjian damai dengan orang muslim dan kaum muslimin. Seperti Nabi itu ketika kejadian ada Sulh Hudaybiyah, ya, ketika Nabi melakukan perjanjian damai dengan kaum musyrikin, tidak melakukan perang selama berapa tahun ke depan, maka nggak boleh orang muslim membunuh orang kafir yang negaranya atau kaumnya telah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, nggak boleh. Yang ketiga, kafir musta'man, itu orang kafir asalnya dari negara yang terlibat perang dengan kaum muslimin, tapi dia masuk ke negara kaum muslimin dengan aman. Dalam arti ada
istilahnya kemudian dapat visa, ya. Contoh dari misalnya sekarang contoh kita Israel sedang harbi tadi, kafir harbi. Ada di antara mereka yang datang melancong ke Indonesia. Dia masuk dengan aman. Nah, karena memberi keamanan kepada mereka yang masuk ke negara ini, maka tidak boleh seorang muslim itu membunuh mereka, walaupun asal dari negara perang. Kenapa? Karena mereka masuk dan aman ke negeri lainnya. Yang keempat, kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang hidup di bawah negara Islam dan mereka membayar jizyah. Jizyah itu ya mungkin sejumlah uang yang mereka bayar kepada negara Islam agar mereka diberikan keamanan, dijaga darahnya, dilindungi kehormatan. Nah, dari empat macam orang kafir ini yang halal yang mana? Yang pertama saja, kafir harbi yang sedang tahu berjanji maka itu halal darahnya. Tapi tiga sisanya itu enggak halal darahnya. Artinya enggak boleh sebenarnya yang kafir dan enggak. Kalau bunuh diri ya, orang turis datang Indonesia dibunuh, melanggar syariat itu enggak boleh. Ya, bahkan dia mengatakan man qatala mu'ahidan lam yarid al-jannah aw al-jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang sudah melakukan perdamaian seperti perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka orang yang membunuh tidak mendapatkan harumnya surga. Jadi bukan main-main, ini serius. Artinya Islam melarang. Baik, kita kembali ke hadis. Hadis menyebutkan tentang bahwa darah seorang muslim itu tidak hal ditumpahkan kecuali jika terjadi tiga hal. Yang pertama satu tiga. Yang pertama al-hayyuzan. Orang yang sudah menikah berzina. Jadi orang berzina itu ada tiga macam. Yang pertama, dia sudah menikah dan nikah yang sah, dan dia telah melakukan hubungan intim, terjadi hubungan yang sah, nikah sah, dan telah terjadi jima atau hubungan suami istri. Yang kedua, dia menikah dengan cara sah, tapi belum terjadi hubungan suami istri. Mungkin setelah menikah cerai, ya, intinya dia belum terjadi hubungan suami istri secara sah. Yang ketiga, belum menikah. Nah, ketika orang ini, jika dia melakukan zina, orang sedang menikah melakukan zina, yang pertama, maka hukumnya boleh dibunuh. Hukumnya dibunuh, dirajam, kita dapat itu, ya, dirajam. Yang kedua dan yang ketiga, maka hukumnya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan sama setahun. Ini hukum Islam. Jadi hukum al-hayyuzan, orang yang sudah menikah dan telah melakukan hubungan suami istri, kemudian dia berzina, maka hukum Islamnya dibunuh. Ini hal darahnya, ya, karena telah melanggar syariat. Syariat katakan orang yang sudah menikah sah dan telah menjalin dengan suami istri, kemudian berzina, dalam hukum Islam, maka dia dibunuh, halal darahnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan dirajam. Apa itu rajam? Rajam itu dilempar batu sampai mati. Kata ulama, batu yang dilempar tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya, jadi diletakkan, didirikan di persimpangan jalan, orang-orang lewat melempar sampai dia. Begitu hukum Islam. Ya, hukum Islam. Kata orang, kenapa enggak bergede-gede? Nanti cepat matinya. Dia belum merasakan betapa dahsyatnya itu siksaan ketika melanggar hukum Allah. Kalau kecil pun ya terlalu lama matinya, tersiksa. Jadi intinya rajam itu hukuman bagi seorang yang sudah menikah dan berzina.
Ya kata para ulama, kenapa hukum begitu? Ya karena biar semua bagian jasadnya itu merasakan pedihnya hukuman. Sebagian telah merasakan nikmatnya sesungguhnya dengan zina itu, maka hukumannya pun setimpal. Biar seluruh bagian tubuhnya itu merasakan pedihnya, ada sakitnya itu hukuman. Ini sebagai pertama, orang muslim itu halal darah. Dan perlu kita pahami juga bahwa untuk bisa ditegakkan hukum rajam ini itu nggak semudah yang dibayangkan. Ya, yang pertama, hukuman ini ditegakkan jika adanya negara Islam. Artinya sebuah negara menerapkan hukum Islam. Ya, dasar itu ya Quran Islam jadi sumber agama. Ya, sumber hukumnya segini berlaku. Kalau sekarang kita Indonesia, negara kita bukan negara yang berhukum Islam, maka ini nggak boleh diterapkan. Siapa yang menerapkan? Zina yang di mana-mana, bukan di Indonesia. Ini hukum Islam berlaku. Jika negara Islam tegak, inilah hukuman bagi orang yang sudah menikah lantas berzina. Yang poin kedua, untuk bisa memastikan dia berzina atau tidak, maka ada dua cara. Yang kita pengakuan. Seorang yang berzina dia mengakui telah berzina. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada misalnya ada seorang sahabat dari kabilah Rahimiyah, ada Ma'is, itu datang melaporkan dirinya oleh Nabi SAW ingin dibersihkan. Nah ketika itu ada Sulaiman misalnya, dia datang Rasulullah SAW berzina, Nabi berpaling. Sampai ke 4 kalinya dia datang. Banyak orang yang bertobat ingin dibersihkan dosa zinanya, datang ke Nabi SAW melapor oleh yang berzina. Tapi Nabi kali pertama berapa dari lupis. Besok datang lagi sampai ke 4 kali datang, maka Nabi tanya, Abi Kajunun, apakah engkau gila? Nih Nabi baru memastikan apa ini kamu udah gila, sehingga ngomong tuh masa ada orang yang mengaku diri dan berzina melaporkan Nabi, memastikan apakah dia berzina? Saya coba tanya ke kaumnya, apakah Ma'is ini ada masa dengan akalnya? Ditanyakan, enggak. Ini untuk memastikan semua itu bukan tak banyak. Karena begitu ada ratu, ya diperhatikan kaumnya, enggak, dia orangnya enggak besar. Coba itu badannya apakah itu ada bau minuman keras, bisa dia mungkin harus minum sehingga dia akalnya enggak jelas, jadi mengakui berzina. Dia cuma di bagian bajunya itu tidak ada soal. Maka akhirnya ditegakkan had hukuman mati dirajam oleh korban sampai wafat. Dan ini hukuman ketika sudah dihukum maka sudah selesai, dosanya itu berakhir. Bahkan ada seorang sahabat tadi juga dihukum ketika dilempari itu dia wafat kena percikan darahnya. Ada sahabat yang mencela, ada sahabat yang mencela orang ini. Nabi langsung mengatakan melawannya, ini orang telah bertobat dengan tobat yang luar biasa. Seandainya tobatnya ini dibagi pada penduduk Madinah ke 70 orang penduduk Madinah, maka tobat itu cukup untuk mereka semua. Luar biasa. Baik, nggak sembarang orang juga itu berzina dan kepada seorang khalifah atau pemimpin mengaku dari berzina atau pada hakim. Dan di Saudi datang begitu ya, ada seorang besar menceritakan seorang wanita di Indonesia. Saat ini menerjemahkan kata hakim. Hakim ini bertanya, apakah kamu berzina? Sampai mengaku iya. Besok syukur lagi, gak diterapkan sampai 4 tahun. Yang keempatnya dibilang oleh temannya, ya Ustaz Fulan, sudah kepada perempuan itu seperti apa itu
hukuman tentang zina itu? Apa segala macamnya? Artinya apa? Ketika ditanya yang coba kalinya oleh sang hakim, apakah kau berzina? Iya. Apakah kau dipaksa? Kali kedua, pertama, kedua, ketiga itu dia mengatakan bukan maksudnya, tidak ada paksaan. Kali yang keempat telah mendapatkan penjelasan yang besar ini berbeda, iya. Sudah masukkan tidak dipaksa. Akhirnya tidak ditugaskan jadi hukum. Kenapa? Karena dia menarik pengakuan awalnya. Ini datanya apa? Tadi ketika dia sedang belajar kabur, sebagai bahan riwayat, dia kabur dan sahabat tetap mengejar sampai akhirnya wafat juga. Mati. Dia mengatakan, hanya tertutup. Kenapa kau tidak biarkan dia saja? Nah ini ucapan Nabi, kenapa kalian tidak biarkan dia kabur? Ada yang dia berdoa sendiri yang itu. Ini menunjukkan bahwa kalau dia menarik pengakuan itu maka sah. Ya, makanya orang yang berzina lantas dia bertobat, ya nggak perlu melaporkan. Jadi melaporkan itu tidak wajib. Bahkan hukum asal dan melaporkan udah berzina orang dari dia bertobat pada Allah Taala dengan tobat yang sederhana. Ya itu hukumannya kata ulama jangan melaporkan. Tapi kalau dilaporkan itu sudah dia bersiap untuk menanggung risikonya, itu terserah dia. Nanti dalam hukum Islam bahwa orang yang berzina demikian maka hukumnya dijerat. Artinya bahwa untuk menetapkan seorang berzina itu tidak mudah. Yang pertama saya ulangi pengakuan. Yang kedua laporan dari 4 orang saksi. Seseorang melaporkan kepada Qaudi, fulan berzina. Ini orang yang melaporkan ini harus mendatangkan 4 orang saksi yang langsung melihat zina itu di permatanya. Jelas dia semuanya, 4 orang. Bisa nggak terbayangkan kondisi begini? Orang berzina 8 orang kampungnya. Susah. Ya, sehingga disebutkan oleh dunia di zaman beliau itu tidak ada satu kejadian pun yang zina itu dibuktikan dengan 4 saksi ini. Ya enggak, susah dibayangkan. Ini kalau bahwa ini bukan masalah teknis, ini masalah yang saksi. Kenapa? Berbeda dengan darah. Maka untuk menetapkan dia berzina atau tidak pun dengan ketentuan yang sangat ketat dalam Islam, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Kalau seorang yang menuduh orang berzina tidak bisa mendatangkan 4 saksi, apa yang terjadi? Yang menuduh ini yang kena hukuman asal dia akan dihukum cambuk atas tuduhan. Ini yang pertama. Ya, jadi kalau orang yang sudah menikah kemudian terjadi hubungan suami istri dan berzina, hukum Islamnya dia dirajam sampai mati. Ada pun yang kedua, dia sudah menikah tapi belum dengan suami istri, maka berzina, maka hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Atau yang belum menikah pun sama, ya, dia dicambuk sekali, kemudian diasingkan setahun. Ya, kalau di Saudi diterapkan yang begitu, diasingkan itu penjara. Ya, di penjara itu diasingkan selama setahun. Lagi yang dari yang berzina belum menikah. Jadi yang pertama, dia seorang muslim berzina hal darahnya. Ya, ketika dia berzina setelah dia menikah dan setelah melakukan hubungan sendiri. Baik, yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh seorang muslim. Ini namanya hukum qisas. Ya, hukum qisas, yang membunuh dibunuh, yang membunuh dibunuh. Tapi sebenarnya ada kriterianya juga. Yang pertama harus sama dalam hal muslim. Orang muslim membunuh orang muslim. Kalau orang muslim bunuh orang kafir, enggak berlaku qisas. Karena beda dari orang muslim tinggi barang kafir, enggak berlaku. Jadi tidak, ketika ada orang muslim membunuh orang kafir yang tidak halal dibunuh, enggak boleh diqisas. Kenapa? Karena saya lebih tinggi daripada. Yang pertama harus sama.
Muslim dia merdeka, hamba yang hamba. Yang kedua, pembunuhannya itu disengaja. Dia sengaja membunuhnya. A sengaja membunuh B. Karena dalam hukum fikih kriminal itu ada 3 macam pembunuhan. Ada namanya qatlul amdi, pembunuhan dengan disengaja. Ada qatlul khata', membunuh karena salah. Yang ketiga syibhul amd, seperti disengaja. Ini 3 model ini ada masing-masing. Yang qisas itu hanya berlaku untuk yang pertama, yaitu membunuh karena sengaja. Dia niat membunuh. Kalau membunuh karena salah, seperti apa itu? Dia seorang pembunuh di hutan. Dia lagi lihat sesuatu, tembak, ternyata jika rusak. Ternyata orang lagi istirahat di balik hutan. Maka ini namanya apa? Sengaja atau tak sengaja? Dia niat itu punya rusak, ini dia rusak, tak orang. Ini maksud namanya dia membunuh salah. Apa? Atau orang misalnya kalau sekarang itu kecelakaan lintas tadi, ini di jalan orang menyeberang tiba-tiba itu dia tabrak tanpa sengaja, ini yang kedua. Yang kedua itu syibhul amd, seperti disengaja. Contohnya mana? Dia berniat, tapi niatnya itu tidak niat membunuh. Mungkin dia mukul atau ronjok, ya. Tapi ternyata pas ditonjok itu mati. Pas ajanya gitu, ya. Mungkin pas dipukul bukan iri, mati dia. Nah ini kita berlama, ini syibhul amd, seperti disengaja, ya. Tapi dia bukan disengaja, tapi seperti kenapa? Karena dia pertama tidak niat untuk membunuhnya. Yang kedua, alat yang dia gunakan pun secara hukum asal tidak membunuh. Yang tidak sapu, hukum tidak sapu membunuh itu secara hukum tidak membunuh. Ternyata dengan demikian dia mati karena sapu, itu namanya syibhul amd. Itu hukum yang penting, ya. Yang hadis ini berbicara yang pertama, ya, membunuh dengan sengaja, maka itu berlaku qisas. Maka kalau itu terjadi, maka ada pilihan juga. Yang pertama untuk qisas, ada qisas, nanti ada dia, atau ada damai, atau mungkin dimaafkan. Ini kapan qisas? Kalau keluarga yang keluarga korban itu tidak ada maaf, ada qisas. Itu yang proses dan hakim dan tapi ketika misalnya wali korban dan keluarga korban dan memberi qisas, tidak dia saja. Dia itu sebesar kontak berapa itu tinggal dikalikan dan kalau tanya berapa sekarang dari 100, itulah harga nyawa seorang muslim yang ikut karena kezaliman harus dia, ya. Atau saya kalau ingin damai nanti antara keluarga korban dan keluarga yang pelaku bisa berdamai dengan kita, itu terserah. Atau tidak maafkan tanpa ada timbal balik, itu boleh, ya. Tapi qisas berlaku jika dari keluarga korban memilih untuk diqisas, asal itu hak mereka, ya. Demikian dari nama kutiba alaikum qisas fi qatl. Orang beriman diwajibkan kalian qisas dalam peristiwa pembunuhan jika memang itu oleh keluarga korban tidak memaafkannya. Ini berlaku hukum qisas, dan ini juga diterapkan oleh negara Islam, bukan personal orang, ya, bukan personal kelompok. Ini hukum Islam berlaku di bawah naungan negara Islam. Jika negara tidak ada, maka tidak akan bisa diterapkan hukuman seperti ini. Baik, berikutnya yang ketiga, wasariqu bidinihi al-fariqu bil jamaah, itu murtad.
murtad. Orang yang murtad dari Islam maka hukumnya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Jadi orang yang murtad itu dibunuh. Itulah ketika Islam ada. Ini sama. Yang datang siapa? Negara Islam. Maka ketika hukum kita diterapkan, orang sendiri berjaya murtad, main-main. Kalau Islam ditegakkan, nggak ada orang yang macam-macam. Ini jelas hukumannya seperti itu. Kenapa hukumannya ditegakkan? Dari yang berzina, yang membunuh, yang mengganti agamanya, ini semuanya untuk menjaga. Yang pertama kalau berzina menjaga nasab, ya hukumannya berat untuk menjaga nasab. Masalah kisah menjaga darah. Masalah murtad hukumannya dibunuh itu untuk menjaga agama seorang. Jadi nggak boleh orang ibaratkan agama seorangnya, ya bebas, nggak bebas. Kalau Anda sudah masuk Islam, mau keluar hukumannya dibunuh, ya dipenggal. Dan lagi ini juga berlaku jika negara Islam ditegakkan. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya bahwa hadis yang kita ini memberikan beberapa kaidah. Yang pertama, hukum asal darah seorang muslim itu adalah haram, tidak boleh ditumpahkan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man qatala mu'minan muta'ammidan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu." Dan seterusnya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya maka Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah masukkan dia ke neraka macam nadas. Bahkan dia mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlin nafsil mu'min. Atau kata Rasulullah, hilangnya dunia ini lebih ringan di Allah daripada tertumpahkannya darah orang mukmin. Jadi enggak main-main dong, yang luar biasa, ya. Yang pertama adalah hukum asal darah seorang mukmin itu adalah terjaga, ya haram ditumpahkan, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan 3 hal. Dia berzina mana dia sudah menikah, yang kedua dia membunuh dengan sengaja, yang ketiga dia murtad. Ini secara global. Mungkin yang bertanya, bagaimana dengan hukum homoseksual yang tadi ramai dibicarakan? Apakah hukumnya sama dengan orang yang berzina? Ada khilaf ulama. Jadi ada yang mengatakan hukum homoseksual itu seperti zina. Dibedakan jika dia sudah menikah dirajam, jika belum menikah dicambuk. Ada yang mengatakan enggak, dibunuh tanpa melihat menikah atau enggak menikah. Karena ada hadis yang secara umum dia mengatakan, apabila kalian mendapatkan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi itu, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Dua-duanya dibunuh. Ini hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual. Dan ini kata ulama disepakati oleh para sahabat bahwa pelaku homoseksual itu dibunuh hukumannya. Hanya mereka berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan ya dipenggal, ada yang mengatakan dinaikin ke tempat yang tertinggi, tempat itu dilempar dari atas, kemudian dilempari batu. Ini untuk gambaran bahwa dulu kaum Nabi itu Allah hukum dengan balikin dilempar batu-batu dari atas. Itu bagian ini tentang bahwa ini perkara yang sangat dahsyat, ya, apa-apa dosa yang sangat besar. Baik, teman-teman, berarti demikian yang bisa kita bahas pada hari ini tentang hadis yang ke-13 dan ke-14. Intinya yang ke-13
memberikan satu faedah kita bahwa itu ciri kesempurnaan iman orang mukmin, dia mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Yang ke-14, bahwa darah seorang muslim itu tidak halal ditumpahkan kecuali jika dia melakukan zina pada dia telah menikah, yang kedua dia melakukan hubungan yang sengaja, dan yang ketiga murtad dari agama Islam. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang mau ditanyakan, diteruskan. Silakan. Kalau jelas semuanya. Makanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membantah apa mengenai muslim itu mencintai cara orang lain seperti yang terjadi pada diri. Tadi yang disinggung bagaimana kalau melebihi gitu kan. Berarti ini ingin yang orang lain itu melebihi dari yang dia dapatkan. Dalam hal ini memperhatikan kenyataannya terjadi itu dalam hal ingin terjadi pada anak menantu kita. Itu pasti itu Pak. Bagaimana keadaannya? Karena mungkin menyelidiki apa yang dipedomeni tidak sama. Baik. Jadi perlu kita pahami bahwa tadi saya sebutkan ada beberapa level, ya. Ada level yang itu bahaya, ada level yang kita berdosa. Tadi kalau kita ingin kita di bawah kita ada orang mencintai kebutuhan mereka itu dosa. Tapi level yang aman yang pertama sama. Hari ini kan mengatakan sama. Ini level aman. Artinya kalau kita mencintai kebaikan untuk orang lain seperti untuk kita dan diri kita sendiri, maka itu imannya bagus. Tapi kalau level di atasnya itu nggak harus lah. Nggak harusnya, kalau bisa bagus, kalau enggak apa-apa. Seperti contoh lain saya sampai kalau nggak dari bagaimana, jangan sabar. Orang ketika mendapat musibah itu ada 3 level, ada 4 level. Saya sampaikan kalau nggak salah. Dia marah-marah, nggak terima, dia mencela, caci dan terusnya. Ini haram. Yang kedua sabar. Sabarnya dia menahan diri tidak melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah. Walaupun dia sedih, dia menangis, dia tahan dirinya, tahan lisannya, tahan tangannya, tahan hatinya. Ini sabar. Ada yang ketiga dan keempat. Satu wajib. Ada yang wajib sabar itu aman. Dia telah melakukan apa yang diperintah, kewajiban. Tadi kalau dia menjadi seperti macam itu dia sendiri sama level aman, dia melakukan perintah. Tapi kalau yang kedua dia ridho, syukur. Dapat musibah dia ridho, dapat musibah dia malah alhamdulillah bersyukur. Ini levelnya sunnah. Artinya jika dia tidak mendapat makna ini, kalau dia tidak mampu ini tidak masalah, dia tidak berdosa. Pun sama dengan masa kita ini, kalau dia sudah mampu bisa mencintai untuk saudaranya seperti dirinya, itu sudah bagus, sesuai dengan anahan itu. Tapi kalau ingin berdasar dari levelnya, lebih kita mencintai untuk orang lain lebih bercintai. Itu sifatnya fadilah, keutamaan lebih. Kalau tidak mampu, aman, tidak masalah, tidak akan berdosa. Kenapa? Karena main itu levelnya tinggi sehingga saya berat ke sana, maka Allah pun nggak begitu itu. Tapi kalau level dari yang sama, itulah yang Nabi sampaikan, itu salah satu ciri kesempurnaan iman. Jadi nggak masalah kalau kita nggak mampu untuk semua orang, kita itu untuk anak cucu insya Allah kita. Kalau itu bagus, itu sebenarnya tidak berdosa kalau kita nggak bisa melakukan itu. Karena itu levelnya lebih tinggi daripada apa yang standar yang Nabi anjurkan. Allah. Nah, ada lagi yang lain? Enggak. Salam. Kalau yang dimudah yang maafkan.
waktu ada orang memaafkan orang buruk. Nah, apa jadi Allah? Baik. Ketika seorang wali korban memaafkan pelaku, gitu, tanpa ada di balik ada ABCD, ya, dia boleh memaafkan dari musim mendalam, dia mengharap pahala. Nah, disebut dalam Al-Quran tidak disebutkan balasan secara terperinci apa bentuk balasannya, cuma disebutkan bahwa faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan perbaikinya, maka pahalanya bagi Allah. Artinya Allah yang kasih pahala dan itu tak bakalan apa-apa. Jadi ini jadi pahala yang kata ulama fajru 'ala Allah. Ini memberikan satu pesan Allah mengkhususkan pahala untuk orang yang dia menunjukkan betapa agungnya pahala yang diberikan untuk mereka. Kan pastinya semua itu kan kasih pahala Allah. Tapi ketika Allah sebutkan faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang kasih pahala sesuai Allah. Ini yang saya pahami tentang balasan bagi orang yang memaafkan satu kesalahan seperti yang tadi pembunuhan, maka Allah menjadikan pahala untuknya yang Allah memiliki berapa besarnya. Tapi secara khusus Anda belum mendapatkan nas atau hadis yang bukan berlaku khusus bagi orang yang memaafkan pelaku, ya, jadi itu kan Allah itu yang saya pahami demikian. Nah, baik, masih ada lagi? Berbuatan memaafkan sedikit mengenai kalau masalah hutang. Nah, nama kalau dikoreksi, apa yang saya ketahui bahwa sebetulnya Allah tidak akan memaafkan manusia kalau dia berutang dan si yang diutang itu punya uang tidak memaafkan. Jadi sepanjang belum diutangkan, yang diutang itu Allah tidak akan memaafkan juga. Apakah itu betul? Kemudian kedua, kalau kita pinjami uang sama seseorang dan orang itu mengulang tidak membayar, apa sebaiknya kita lakukan setelah dihubungkan dengan katanya kalau orang itu tidak membayar mungkin nanti bisa diganti sama pahalanya dia, dikurangi kita atau bagaimana. Demikian. Oke, ada dua pertanyaan, ya. Yang pertama terkait dengan utang piutang dan semua kaitannya dengan hubungan antara manusia dan manusia, baik utang atau lainnya. Nah, dalam masalah utang, ketika seorang itu berutang, kemudian dia tidak membayar hutangnya pada hutang tersebut, maka hutang itu akan terus berlanjut sampai kiamat. Allah tidak akan maafkan, itu bukan hak hamba. Kalau dosa dia atau hak lanjut terkait dengan Allah, dia taubat selesai. Tapi karena hutang itu adalah hamba, maka harus hamba yang maafkan. Kalau sang hamba tak maafkan, maka tidak akan bebas itu. Dan yang kedua itu berlanjut nanti pada hari akhirat. Nanti semua hamba itu akan Allah tunaikan secara sempurna, baik utang-utangnya, utang darahnya, kehormatannya, semua akan dibayar dengan hasanah, dengan kebaikan orang yang berbuat baik itu dan orang yang tidak mau bayar utang itu boleh dia. Kebaikan dia akan dibayarkan, hutang-hutangnya semua demikian. Jadi orang-orang yang memberikan, orang-orang yang berhutang atau tidak membayar, lantas orang yang berhutang tidak maafkan, maka dia akan ketemu di akhirat nanti semua akan dibayar. Tapi kadang-kadang kita perlu juga berpikir, ya, kalau kita memaafkan, ini ada orang mungkin sekarang ini keluarga kita, dia berhutang karena kita nggak bayar, dan lama mungkin dia kesulitan selamatnya, maka perlu kita ingat orang yang berhutang itu selama dia tentang jawab itu dia berpahala, bahkan berlipat-lipat, makin lama itu berlipat. Diputihkan itu lebih dahsyat lagi pahalanya. Ini jadi Islam juga memberikan
secara hukum bahwa ketika mengatakan jika wa ikana bi'asratin fanadhir ila Islam, ketika dia itu orang yang punya hutang, orang berhutang itu dalam kondisi dia sulit, nggak mampu bayar, fanadhir ila Islam, maka tunda, kasih tempo sampai dia mendapatkan kemudahan. Ya, itu perintah Al-Quran. Wa tasaddaqu khairun lakum. Kalau mau sedekahkan, artinya apa? Dibebaskan. Kita ambil sedekah buat dia itu lebih baik. Kita boleh punya hak untuk mendapatkan dibalikin itu hak kita. Tapi wajib kita untuk memberikan tempo sampai dia dapat kemudian Islam. Gitu ya, orang sulit tempo udah apa? Bukan pantau apa sampai dia kemudian atau udah karena kelihatannya nggak ada harapan di sana, kita harapkan Allah dan kita maafkan Pak, itu fakta komunikasi. Ya, jadi satu sisi kita punya hak untuk yang di akhirat, di sisi lain Islam pun berikan pilihan buat kita mau memaafkan, pahalanya di tanah luar biasa. Dari Allah Taala. Demikian maka ya sekalian, semoga kita manfaatkan. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.